Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihati wa bi hidayati nahtadiya ilayya sabilur rasyad. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ala khairi min ahli jihad lillah billah wa fi sabilil haq. Selamat datang di channel Hikmah Dayat. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita akan membahas satu topik yang kecil bentuknya, tetapi bisa tiap tahun bikin heboh satu negara. Apalagi kalau bukan hilal. Ya. Bayangkan, benda langit sekecil itu bisa bikin orang debat semalaman, ormas-ormas berkumpul ya, sampai pemerintah bikin sidang resmi atau sidang isbat itu ya. Bahkan ada yang rela naik ke puncak gunung atau ke pantai hanya untuk mencari satu garis cahaya tipis di langit. Kenapa bisa seramai itu? Nah, kita bahas bareng-bareng. Ya, apa itu hilal? Jadi hilal adalah bulan sabit muda yang muncul setelah matahari terbenam sebagai tanda masuknya bulan baru dalam kalender Hijriah. Kalau hilal terlihat, berarti bulan baru sudah dimulai. Nah, kenapa ini penting? Karena hilal ini menentukan awal puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya ya. Makanya setiap menjelang bulan-bulan penting ini, semua orang tiba-tiba jadi astronom dadakan ya. Kenapa nggak pakai perhitungan saja? Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus juga. Sebenarnya ada dua metode utama dalam menentukan hilal ya. Yang pertama itu metode hisab ya, memperhitungkan secara astronomi ya, yang sudah dihitung jauh-jauh hari dengan rumus dan data ilmiah. Nah, yang kedua ini ada metode ru'yat. Ru'yat ini adalah observasi langsung melihat hilal dengan mata atau alat bantu. Nah, di sini sering terjadi perbedaan pendapat. Ada yang percaya sepenuhnya pada hisab, ada yang harus melihat secara langsung. Nah, ini makanya di Indonesia kita sering mendengar ada perbedaan awal Ramadan atau Idul Fitri ya kan, gara-gara si hilal ini. Ada yang puasanya 29 hari, ada yang 30 hari. Nah, hilal ini memang kecil tapi efeknya sangat besar. Banyak cerita unik perihal ini. Salah satunya di Arab Saudi. Jadi dulu ada kejadian seorang pria itu melapor bahwa dia sudah melihat hilal lebih awal. Tapi anehnya orang-orang di tempat lain tuh nggak ada yang melihat. Setelah ditelusuri ternyata yang dilihat adalah lampu pesawat terbang. Aduh, ini kacau ya. Nah, di Indonesia juga ada cerita unik ya. Pernah satu kali seorang tim pemantau hilal begitu serius mengamati langit, tapi setelah berjam-jam mereka bingung karena tidak melihat hilal. Ternyata mereka salah arah ya. Mereka salah arah, ngelihatnya ke timur bukan ke barat. Nah, ini fatal juga ya. Sudut pandang juga mempengaruhi ya, harus benar-benar paham ilmunya ya. Kemudian ada sidang isbat. Ini bisa menjadi drama tanda kutip ya, drama tahunan. Di Indonesia ada satu acara tahunan yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu sidang isbat. Bayangkan ya, sekelompok ulama, astronom, dan pejabat berkumpul untuk menentukan kapan puasa atau lebaran. Seluruh rakyat Indonesia duduk manis menyaksikan dan menunggu pengumuman. Kadang yang bikin lucu itu apa ya? Ekspresi orang yang sudah berharap bisa lebaran besok tapi ternyata harus puasa satu hari lagi, atau yang sudah berharap besok mau puasa ternyata belum dan besok baru lusanya itu puasa. Ini sering terjadi ya. Belajar dari hilal. Terlepas dari semua kehebohan ini, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hilal. Yang pertama, hilal itu mengajarkan kita untuk kebersamaan ya. Walaupun ada perbedaan metode, pada akhirnya kita tetap merayakan hari besar bersama-sama. Hilal mengingatkan kita akan pentingnya ilmu dan kesabaran. Jangan asal teriak hilal kalau yang dilihat ternyata bintang atau pesawat. Ini harus benar-benar teliti ya. Yang ketiga,
Hilal jadi simbol bahwa yang kecil bisa membawa perubahan besar. Dari bentuknya yang tipis, dia bisa menentukan momen penting dalam Islam. Jadi kalau ada yang bilang sesuatu yang kecil itu nggak berpengaruh, ingatlah hilal itu kecil, tapi bisa bikin seluruh negeri menunggu. Wah, luar biasa ya, Masya Allah. Nah, itulah pembahasan kita tentang hilal. Semoga kita bisa lebih memahami maknanya dan gak cuma fokus di kapan lebarannya saja. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di kolom komentar juga pengalaman unik kalian soal hilal ini. Pernah salah lihat hilal juga gak sih kalian? Atau nunggu-nunggu dan lain sebagainya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.